Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Rizky NIM 2204-015 ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester MK Filsafat Umum yang berjudul Landasan Filosofis Ilmiah dan Pengembangan Ilmu. Baik, saya akan menjelaskan. Kita akan membahas tentang 3 bangunan dasar filosofis filsafat ilmu. Jika kita tidak melihat dunia ilmiah itu selamanya selalu terkait dengan proses pembacaan terhadap berbagai karya ilmiah dan proses penuaan karya ilmiah. Membaca karya ilmiah harus lebih dulu mengenali objek yang dibacanya. Masing-masing karya memiliki pola pikir atau kerangkanya sendiri-sendiri. Demikian juga ide juga bermaksud menghasilkan karya ilmiah seperti menganalisis fakta, mengungkap pemikiran, atau melakukan riset, menulis di majalah, menulis jurnal, menulis opini di koran. Kita harus memetakan dari sudut pandang mana kita akan memasukinya. Konsep tentang hal ini mengajak kita untuk melihat kerangka pikir di balik kerja ilmiah tersebut. Kerangka pikir di balik kerja ilmiah inilah yang disebut dengan filsafat ilmu atau philosophy of science. Kalau kita melihat dari sisi pengertian, maka filsafat ilmu itu merupakan cabang dari ilmu filsafat dan filsafat. Kerangka pikir di balik kerja inilah yang disebut dengan filsafat ilmu atau philosophy science. Kalau kita melihat dari sisi pengertian, maka filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat dan filsafat ilmu merupakan disiplin filsafat yang mempelajari bidang khusus yaitu ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu itu mempelajari secara filosofis berbagai hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat secara teoritis, maka terus dari itu ilmu bermaksud untuk menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa ilmu pengetahuan. 3 persoalan ini itu lazim disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Teman-teman semuanya, di dalam katakan susah ilmu, proses, dan hasil keilmuan pada jenis ilmu apapun itu sangat ditentukan oleh landasan filosofis yang mendasarinya. Memang berfungsi memberikan kerangka, mengarahkan, menentukan corak dan keilmuan yang dihasilkan. Letak filosofis tersebut yang pertama adalah kerangka teori, yang kedua adalah paradigma ilmiah, dan ketiga adalah asumsi dasar. Kerangkaian pertama ialah teori. Teori itu temuan ilmuwan setelah melakukan penelitian ilmiah terhadap masalah tertentu dalam lingkup bidang ilmu tertentu, sehingga setiap teori ada penemuannya dan ada rumah tempat tinggalnya. Misalnya ilmu pendidikan, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik, dan itu punya rumahnya sendiri. Ciri-ciri inilah yang membedakannya dengan konsep. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan atau seumur, konsep merupakan hasil daripada abstraksi setelah upaya penginderaan yang umumnya dilakukan oleh manusia, sehingga konsep bisa dikatakan masih dia belum tersusun, belum rapi, belum bisa dipetakan, dan tidak bisa seseorang mengklaim itu semuanya. Kalau itu masih merupakan sebuah konsep, ketika dia sudah menjadi sesudah yang matang, sudah tersusun rapi, itu baru dikatakan sebagai temuan. Teori itu pada dasarnya merupakan penyederhanaan atau simplifikasi dari kompleksitas realitas. Teori bisa berwujud skema, bacaan, usurat, map, mapping, dan semacamnya, yang kesemuanya itu merupakan dengan logika. Inilah yang disebut dengan framework atau theoretical framework. Itu sebabnya setiap teori itu berkonsekuensi metodologis tertentu, sehingga metodologis itu sangat bergantung teori-teori yang digunakan. Metode ini bisa jadi metode berarti cara, namun dalam aktivitas ilmiah keduanya memiliki wilayah masing-masing. Filosofis yang kedua adalah paradigma ilmiah. Paradigma dunia itu berasal dari teori tertentu yang mengalami akurasi yang
dengan perluasan subjek atau perspektif yang lebih baru. Paradigma ilmiah itu seperti payung yang melindungi sejumlah teori yang mencakup sehingga jadi beberapa teori bernaung dalam satu paradigma ilmiah. Karena paradigma ilmiah adalah seperangkat pola pikir yang membuat para ilmuwan bekerja sama lebih mudah dan otomatis, karena paradigma menyediakan kerangka pertimbangan dalam pemeliharaan metodologi ke teori serta analisis yang diperlukan di dalam melakukan aktivitas ilmiah. Keberadaan paradigma ilmiah sebagai landasan pengembangan ilmu itu memang masih banyak pro dan kontras. Benar ada beberapa perbedaan pendapat karena menempatkan subjek dikit lah keilmuan itu sebagian tak terpisahkan dari bangunan keilmuan. Filosofis yang ketiga adalah asumsi dasar. Asumsi dasar adalah aspek terdalam dari sebuah bangunan keilmuan sehingga dapat saja dianggap tidak ada kecuali bagi mereka yang memiliki kepekaan terhadap filsafat ilmu. Asumsi dasar itu merupakan seperangkat keyakinan, prinsip-prinsip hidup, bluestir, bahkan keimanan ataupun keagamaan keilmuan yang dituntut mempengaruhi perilaku keilmuan atau aktivitas yang dijalankannya itu otomatis. Kenapa jika dia beragama Islam maka apapun yang akan dilakukannya itu tidak terlepas daripada dasar-dasar keislamannya. Sebaliknya, jika ia mengusir mereka maka apapun yang dilakukan maka akan didasari oleh dasar-dasar agamanya tersebut. Dalam membangun wawasan ilmiah akademik, bahkan selama ini ilmu logika itu telah menjadi ilmu dasar dan dianggap sebagai salah satunya pola pikir yang bisa dipertanggungkan. Harus diakui memang oleh ilmu logika dewasa ini dirasakan tidak mencukupi lagi karena beberapa keterbatasan yang ada. Hal ini terlihat misalnya dalam karakteristiknya, yakni formalisme, naturalisme, saintifisme, instrumentalisme. Itu semua yang berbeda dengan ilmu logika. Filsafat ilmu menawarkan banyak pola pikir dengan memperhatikan kondisi objek subjek ilmu, bahkan pola pikir logika sebagai bagian di dalamnya. Kalau kita lihat kebijakan filsafat ilmu tidak hanya sebagai sarana ataupun instrumen dalam proses pengalihan ilmu, tetapi juga memberikan kerangka pada taraf pra dan pos kegiatan keilmuan. Karena itu sebagai landasan filosofis daripada ilmu pengetahuan, filsafat ilmu memberikan kerangka bagi ilmu sekaligus menentukan corak keilmuan, bahkan konsekuensi dan sosiologisnya.